Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya. Kali ini kita akan mencoba membahas mengenai apa itu hipotesis dan bagaimana jenis-jenisnya dia. Oke, langsung saja ya. Mari kita mulai perkuliahan Statistika Bisnis 2 kita. Baik, jadi sebelum Anda memahami bagaimana riset itu akan berjalan, maka kita yang pertama adalah memahami bagaimana konsep hipotesis dan bagaimana pengujiannya dia berdasarkan karakteristik dan juga jenis-jenisnya dia. Oke, yang pertama, di dalam statistik sendiri itu akan terbagi menjadi dua, yaitu statistika deskriptif dan juga inferensial. Nah, statistika deskriptif sudah Anda dapatkan di mata kuliah yang sebelumnya, yaitu statistika bisnis 1. Nah, statistika deskriptif itu memiliki pengertian bahwa statistik yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisa hasil penelitian, tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Nah, ini saya tidak akan menjabarkan lebih luas. Intinya ini statistika yang pada dasarnya dipergunakan atau sudah Anda dapatkan di statistika bisnis 1. Lalu untuk yang statistika inferensial, inilah yang akan kita bahas di statistika bisnis 2 saat ini. Yang artinya, statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya akan digeneralisasikan untuk populasi di mana sampel itu diambil. Jadi kita ambil sampel tertentu, kita ujikan atau kita analisa. Habis itu hasilnya ini bisa dibuat untuk mengeneralisasi atau menyamakan dengan populasi dari sampel tersebut gitu ya. Statistik inferensial itu terdiri dari dua, yaitu yang pertama statistik parametrik dan juga non parametrik. Selanjutnya barulah kita bahas apa itu statistika parametrik. Nah, statistika parametrik adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data interval atau rasio. Jadi kemarin saya sudah sempat bahas ya, data interval sama data rasio, pengertiannya juga sudah. Nah, ketika kita kita melakukan pengujian, maka kita gunakan pendekatan dari statistik parametrik, seperti itu ya. Yang diambil dari populasi yang berdistribusi normal. Jadi data distribusinya harus normal. Nanti saya akan mengajarinya pakai uji normalitas di uji asumsi klasik, gitu ya. Lalu metode statistik parametrik berlandaskan pada anggapan-anggapan tertentu yang telah disusun terlebih dahulu. Nah, anggapan-anggapan ini sebenarnya ada jadi uji normalitas, lalu ada uji multikolinearitas, ada uji autokorelasi, ada uji outlier, ada uji yang macam-macam lainnya. Nanti saya akan ajarkan ketika uji asumsi klasik gitu ya. Lalu kelebihan statistika parametrik itu adalah satu, dapat digunakan untuk menduga atau meramal suatu hal. Jadi ketika kita ingin meramal kondisi bisnis di masa depan, kita bisa menggunakan statistik parametrik. Hasil analisis dapat diperoleh dengan pasti dan akurat apabila digunakan sesuai aturan-aturan yang telah ditetapkan. Jadi kaidah-kaidah statistiknya, aturan-aturannya semua harus dituruti, harus harus dilalui dengan baik sesuai prosedur supaya nanti hasil analisnya ini benar-benar sangat detail, atau mungkin ramalannya ini tadi sangat bisa sempurna gitu ya. Dapat digunakan untuk mengukur interaksi hubungan antara dua atau lebih variabel. Nah, kalau variabel kan sudah saya bahas ya di sebelumnya, atau mungkin statistika bisnis 1 Anda juga sudah dapat nih ya. Jadi kalau ketika kita membahas statistik parametrik, di situ tuh ada kaitan antara dua variabel dan lebih, juga sebaliknya dan seterusnya. Jadi misalkan ada kaitan antara bagaimana sebuah diskon dari produk mempengaruhi minat beli dari seseorang, gaji dari seseorang, tingkat gaji dengan seseorang mempengaruhi kepuasan kerja dari seseorang dan seterusnya. Itu punya kaitan satu sama lain. Karena dalam statistika parametrik kita memahami bahwa tidak ada hal di dunia ini itu yang benar-benar independen atau benar-benar berdiri sendiri tanpa dipengaruhi oleh hal lain. Pasti mereka akan saling mempengaruhi satu sama lain. Seperti itu ya, tergantung situasi dan kondisinya gitu. Lalu dapat menyederhanakan realitas permasalahan yang kompleks dan rumit dalam sebuah model yang sederhana. Gitu ya. Jadi
permasalahan-permasalahan di dalam bisnis tentunya, karena kita statistika bisnis itu dapat dianalisa dan juga dapat dipecahkan melalui statistik parametrik. Lalu selanjutnya ada kekurangan nih dari statistika parametrik. Yang pertama? Yang pertama adalah berdasarkan pada anggapan-anggapan atau asumsi. Nah, asumsi ini terlalu banyak ketika kita menggunakan parametrik. Jadi dia strict gitu. Kalau kita menggunakan statistika parametrik, ada beberapa rule, yaitu asumsi-asumsinya harus lolos. Nah, sedangkan untuk meloloskan asumsi ini itu syaratnya cukup banyak. Nah, inilah yang menjadi kelemahannya. Yang kedua, asumsi tidak sesuai dengan realitas yang terjadi atau menyimpang jauh, maka kemampuannya tidak dapat dijamin bahkan menyesatkan. Nah, ini lanjutan dari yang pertama tadi. Jadi kalau misalkan asumsinya ini benar-benar tidak dipenuhi atau syaratnya ini tidak dipenuhi, maka hasilnya bisa saja menyesatkan gitu. Misalkan datanya nggak normal, tapi Anda tetap menyimpulkan hal tertentu dari suatu riset, padahal udah jelas-jelas nih uji normalitasnya nggak lolos, maka hasil dari riset tersebut tidak bisa dilanjutkan. Kalau Anda tetap melanjutkan hasil tersebut, bisa saja itu menyesatkan. Tapi ini juga bisa bisa saja benar, tapi bisa juga salah. Nah, hal inilah yang coba kita hindari. Jadi probabilitas tingkat kesalahannya kita kurangi supaya bisa lebih menuju arah ke kebenaran gitu ya. Lalu data harus berdistribusi normal dengan skala pengukuran data yang harus digunakan adalah interval dan juga rasio. Yang selanjutnya dapat digunakan untuk menganalisis data yang populasi atau sampelnya sama. Jadi kalau berbeda sampel atau berbeda populasi dia nggak bisa. Lalu tidak dapat dipergunakan untuk menganalisis dengan cuplikan sampel yang jumlahnya sedikit. Jadi jumlahnya harus lebih dari 30 minimum ya 30. Itu kekurangan dari statistika parametrik. Lalu bagaimana dengan statistika non parametrik? Nah, untuk statistika non parametrik itu hampir kebalikannya, tapi tidak seluruhnya berkebalikan. Jadi statistika non parametrik itu untuk menganalisis data nominal atau ordinal yang diambil dari populasi yang berdistribusi bebas. Berbeda ya, berbalikan ya sama yang tadi ya. Ketika pakai statistika parametrik, datanya tadi harus interval, harus rasio, ya kan? Sedangkan di sini dia harus nominal dan ordinal. Nah, beda skala ya tadi. Lalu kalau yang parametrik dia harus berdistribusi normal, sedangkan non parametrik berdistribusi bebas. Tidak ada uji normalitas di sana, kayak gitu ya. Lalu penggunaan statistik non parametrik hanyalah untuk data penelitian yang berasal dari sampel. Sebab jika data penelitian berasal dari populasi atau sensus, hasil pengukurannya berupa parameter. Dengan demikian tidak perlu ditafsirkan lagi, tetapi bisa langsung diinterpretasikan. Nah itu. Jadi kalau misalkan kita bicara mengenai statistika non parametrik, datanya ini tidak perlu sampel karena jumlahnya kan sedikit gitu loh. Buat apa sampel? Kan sampel kan mengambil sebagian kecil dari suatu populasi agar bisa diteliti. Tapi kalau datanya memang aslinya kecil, ya kita tidak perlu sampel gitu ya. Selanjutnya, statistika non parametrik mensyaratkan pengambilan data dengan cara random. Karena di dalamnya mengandung kaidah-kaidah probabilitas. Nah ini, jadi kalau misalkan non parametrik itu ya udah kita ambil aja random. Tapi biasanya populasinya sedikit, jadi kita ambil semua aja, nggak ada sampel, jadi semua diteliti, kayak gitu. Biasanya sih datanya kurang dari 30 ya, kayak gitu. Ya selanjutnya, perhatikan hipotesis penelitian, karena hipotesis tersebut mengindikasikan apakah pengujian atau uji signifikasi harus dilakukan satu sisi atau dua sisi. Nah itu nanti saya jelaskan nih apa sih perbedaannya satu sisi atau dua sisi. Perhatikan dengan cermat apakah penelitian kita terdiri atas kasus satu sampel, dua sampel, atau lebih dari dua sampel gitu. Yang dibahas ini ada uji binomial, uji kuadrat sampel tunggal gitu ya. Contohnya seperti itu. Nah, kaitannya statistik dan penelitian hipotesis itu demikian. Jadi hipotesis itu pernyataan statistik tentang parameter populasi, atau mungkin dalam bahasa dalam bahasa sehari-hari kami di
apa ya, di dunia keilmuan atau dunia akademis, kami mengatakan bahwa hipotesis itu adalah dugaan tentang suatu hal, yang mana hipotesis tersebut ditulis di dalam suatu karya ilmiah untuk bisa dibuktikan, gitu ya. Jadi dugaannya dibuktikan melalui riset, itu disebut dengan hipotesis. Nah, dalam penelitian hipotesis, jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Jadi hipotesis itu kayak jawaban sementara atau dugaan sementara sebelum kita benar-benar mengetahui apa yang terjadi di fokus objek kita dalam penelitian. Lalu kalau statistik itu ukuran-ukuran yang dikenakan pada sampelnya, kita bisa mengukur ya, hipotesis itu bisa diterima apa tidak melalui berbagai hal. Contohnya misalkan kita pakai ukuran R atau korelasi, atau S simpangan baku, S2 bukan S2 master ya, S pangkat 2 sama dengan varian. Nah, apa itu simpangan baku, varian, korelasi, nanti akan saya jelaskan di bab-bab selanjutnya gitu ya. Nah, parameter apa sih artinya parameter? Ukuran-ukuran yang digunakan pada populasi, misalkan rata-rata, koefisien korelasi, probabilitas. Nah, itu parameter namanya. Jadi ukuran dalam suatu populasi yang mana ini dipakai dalam kaidah-kaidah statistik. Lalu penelitian yang didasarkan pada populasi atau sensus disebut penelitian sensus atau penelitian deskriptif. Nah, ini kalau misalkan suatu penelitian itu diambil semua populasinya dalam riset tersebut, maka kita mengatakannya itu sudah sensus atau penelitian deskriptif, gitu ya, bukan sampling lagi, bukan penelitian yang bukan yang asosiatif itu. Nanti apa itu asosiatif saya lanjutkan ya. Nah, terdapat dua macam bentuk pengujian hipotesis dalam penelitian. Yang pertama, dugaan ya, ini dugaannya. Kalau dalam dugaan hipotesis itu terbagi jadi dua, yaitu H0 dan H alternatif, atau kita singkat HA gitu. H0 itu menandakan bahwa tidak terdapat atau tidak terjadi hubungan antara satu variabel dengan variabel lain, atau ya tidak ada perbedaan antara apa yang diharapkan dengan kenyataan di lapangan pada satu variabel atau lebih untuk populasi atau sampel yang sama. Itu H0. Jadi H0 itu menandakan bahwa tidak ada apa-apa sebenarnya. Dia tidak berkaitan antara variabel-variabel itu, tidak punya kaitan apa-apa gitu. Itu untuk H0. Nah, bagaimana dengan HA? HA itu hal alternatif. Terdapat hubungan antara satu variabel dengan variabel lain atau terdapat perbedaan antara hipotesis dengan kenyataan di lapangan. Nah, ini terdapat hubungan atau terdapat perbedaan. Jadi ada kaitan, satu sama lain itu punya kaitan. Tapi kalau sebelumnya untuk yang nol itu malah justru kebalikannya. Nah, contoh misalkan di kehidupan kita sehari-hari, riset yang selalu selalu dibahas oleh teman-teman saya ketika saya dulu masih kuliah, itu misalkan gini, jika seseorang karyawan mempunyai gaji lebih besar dibandingkan teman-temannya, maka dia akan puas bekerja atau loyal bekerja, puas bekerja. Jadi antara tingkat gaji dengan tingkat kepuasan kerja seseorang itu saling mempengaruhi atau saling berhubungan satu sama lain. Tapi kalau misalkan kita punya dugaan dia memiliki hubungan, maka itu disebut dengan H alternatif, gitu ya, H alternatif. Tapi ada beberapa teman saya juga mencoba untuk melawan atau mendebat hal tersebut. Ada beberapa orang yang memang bekerja itu mencari kenyamanan, meskipun gajinya tinggi, tapi kalau pressure-nya mengenai pekerjaan tersebut cukup banyak, waktunya juga terkuras dengan pekerjaan, tidak dengan keluarga, atau mungkin dia sakit-sakitan karena pekerjaannya terlalu banyak dan seterusnya gitu ya. Itu juga menjadi faktor-faktor lain yang menandakan bahwa tidak selamanya gaji yang besar atau tingkat gaji itu mempengaruhi tingkat kepuasan orang untuk bekerja, gitu ya. Jadi ada dua pendapat yang berbeda nih. Nah, pendapat yang mendukung bahwa keduanya memiliki hubungan itu disebut dengan pendapat H alternatif. Tapi yang mengatakan bahwa
keduanya tidak memiliki hubungan, itu disebut dengan H0. Jadi hipotesisnya 0, tidak terjadi apa-apa sebenarnya. Itu ya Pak, contohnya misalkan. Oke, selanjutnya ini prosedur dari pengujian hipotesis. Yang pertama, kita merumuskan hipotesa 0 dan juga hipotesa alternatif. Lalu langkah kedua, menentukan taraf nyata probabilitas menolak hipotesa. Gitu ya. Nah, ini taraf nyata probabilitas ini, jadi gini, probabilitas itu adalah kemungkinan di mana adanya adanya hipotesis ini itu bisa saja punya tingkat error. Jadi tingkat errornya kan, semua hal di dunia ini tidak mungkin 100% sempurna ya, pasti ada tingkat errornya. Nah, tingkat errornya itu kita sebut sebagai significant level atau alpha error. Nah, alpha error ini kita bisa tentukan. Ada yang 1%, ada yang 5%, 10%. Misal signifikan 5%, maka taraf nyatanya adalah kebalikannya, 95%. Jadi taraf nyata itu dugaan kebenaran dari hipotesis tersebut. Tapi kalau misalkan alpha error gitu ya, itu kebalikannya. Jadi ada tingkat error di situ. Lalu yang ketiga, menentukan uji statistik ini macam-macam. Kita bisa pakai uji Z, bisa pakai uji T, bisa uji F atau chi-square dan lain-lain. Dalam statistika sebenarnya ada pengembangan lagi. Ada mata kuliah, kalau Anda sebenarnya pernah menemuinya ya, ekonometrika. Ada mata kuliah analisis multivariat, yang mana semuanya membahas mengenai alat analisis di dalam statistik. Jadi alat analisis dalam statistik itu tidak berhenti hanya di sini saja. Cukup banyak sebenarnya. Cuman saya tidak akan membahasnya satu-satu. Nanti saya akan perkenalkan di pertemuan yang terakhir. Nanti saya akan perkenalkan. Lalu langkah keempat, menentukan daerah keputusan, daerah di mana hipotesa 0 diterima atau ditolak. Nah, ini kita tentukan nih. Ini tuh hasil analisisnya tergolong hipotesa yang 0 kah yang diterima, ataukah hipotesa alternatifnya yang diterima. Oh ya, saya lupa. Ketika hipotesa 0-nya diterima, maka hipotesa alternatif atau hipotesis alternatif itu ditolak. Kebalikannya juga sama. Jadi jika H0-nya ini ditolak, maka HA-nya diterima. Jadi saling berkebalikan gitu ya. Lalu langkah yang kelima yaitu mengambil keputusan. Nah, keputusan ini adalah menolak H0 dan ini salah ini kayaknya. Ini menolak H0 dan menerima HA. Di sini seharusnya menerima HA, menolak H0. Jadi saling berkebalikan gitu ya. Nanti saya perbaiki PPT-nya. Oke, selanjutnya ada 3 bentuk rumusan hipotesis nih. Ini yang perlu Anda pahami. Hipotesis yang pertama itu berbentuk deskriptif. Ini biasanya dipergunakan untuk statistika yang tergolong non parametrik gitu. Hipotesis deskriptif adalah jawaban sementara tentang nilai suatu variabel mandiri, tidak membuat perbandingan atau hubungan. Contohnya misalkan rumusan masalahnya, seberapa banyak produktivitas padi di Jombang tahun 2012? Atau ini contoh satu lagi, berapa lama daya tahan lampu merek A dan B? Nah, ini kita coba nih. Kalau yang kasus yang A nih, kasus rumusan masalah yang A. Produktivitas padi di Jombang tahun 2012 adalah 8 ton per hektar. Nah, ini hipotesis saya atau mungkin dugaan saya. Lalu yang kedua, daya tahan lampu merek A itu 450 jam dan merek B 600 jam. Nah, di sini tidak ada 2 variabel. Dia cuma bahas 1 variabel aja. Dia cuma bahas yang pertama produktivitas, yang kedua cuma masalah daya tahan lampu merek A dan B. Jadi tidak ada tidak ada perbandingan lebih dari variabel sendiri gitu ya. Jadi nggak ada perbandingan, nggak ada hubungan antara beberapa variabel, hanya 1 variabel saja. Nah, contohnya misalkan kalau kita buat penulisan hipotesis statistik misalkan, untuk yang kasus A, H alternatifnya atau H yang yang kemungkinan terjadi itu adalah rata-rata produktivitas dari produktivitas sama dengan 8 ton per hektar. Tapi kebalikannya adalah ketika kita mengatakan H0, yaitu produktivitas tidak sama dengan
8 ton per hektar. Nah, jadi dia hanya berkebalikan dari situ saja. Ini kalau kita menggunakan hipotesis deskriptif. Nah, untuk kasus B, lampu A dan B juga sama. Jadi ini hanya contoh saja, silakan Anda amati gitu ya. Oke, selanjutnya ada yang jenis hipotesis kedua, disebut dengan hipotesis komparatif. Artinya adalah pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai suatu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda, memiliki perbedaan gitu ya, maksudnya dia. Contoh misalkan rumusan masalahnya di dalam penelitian. Apakah terdapat perbedaan produktivitas kerja antara golongan 1 dan 2? Ada nggak perbedaan antara golongan 1 dan 2? Nah, ini sudah ada perbedaan nih, produktivitas dari golongan 1, produktivitas dari golongan 2. Lalu hipotesisnya misalkan nolnya tidak terdapat. Nah, itu masih ingat ya. Jadi hipotesis nolnya adalah tidak terdapat perbedaan produktivitas antara pegawai golongan 1 dan pegawai golongan 2. Tapi kebalikannya, terdapat perbedaan produktivitas antara pegawai golongan 1 dan golongan 2. Nah, itu kita lakukan itu. Nah, misalkan ini ya, produktivitas golongan 1 sama dengan produktivitas golongan 2 untuk H0. Tapi karena kita menguji perbedaan, nah kalau terjadi perbedaan maka kita tulisnya sebagai H alternatif, yaitu produktivitas dari golongan 1 ada perbedaan atau tidak sama dengan tidak sama dengan produktivitas dari golongan kedua, kayak gitu ya. Ini contoh dari hipotesis komparatif. Lalu yang ketiga ada hipotesis hubungan atau asosiatif gitu. Nah, artinya adalah penjelasan dugaan tentang hubungan dua variabel atau lebih. Jadi dia punya punya hubungan satu sama lain gitu ya. Misalkan rumusan masalahnya, apakah terdapat hubungan antara pengambilan keputusan manajerial dan perubahan resiko perusahaan? Ini contohnya kayak gini misalkan. Keputusan manajerial itu punya dampak nggak sama resiko perusahaan ini bangkrut atau tidaknya gitu ya. Kasus yang terbaru mungkin ini perbankan syariah. Jadi BNI Syariah, BRI Syariah itu disatukan menjadi satu yang dinamakan sebagai Bank Syariah. Saya lupa namanya, kalau nggak salah Bank Syariah milik BUMN. Nah, dia bermerger menjadi satu bank, itu juga pasti akan memiliki resiko gitu. Dan itu keputusan dari Erick Thohir selaku menteri dari BUMN kita gitu ya. Nah, apakah ada perubahan risiko perusahaan nggak? Yang resikonya mungkin dari awal itu tingkat 1 jadi berubah tingkat 2, berubah jadi tingkat 3, kita nggak tahu. Nah, untuk mengetahui hal tersebut maka kita harus melakukan riset kayak gitu ya. Nah, misalkan hipotesisnya ini tidak terjadi hubungan ya, sama seperti yang sebelumnya saya jelaskan. Kalau H0 tidak terdapat hubungan antara pengambilan keputusan manajerial dan perubahan risiko perusahaan. Nah, alternatifnya terdapat hubungan antara pengambilan keputusan manajerial dan perubahan risiko perusahaan, kayak gitu ya. Jadi ya saling berkebalikan gitulah. Nah, rumusan hipotesis secara statistiknya ini biasanya jarang di dalam dalam suatu riset. Kalau dia asosiatif itu jarang merumuskan hipotesis statistik, tapi tetap harus Anda masukkan. H0-nya adalah P sama dengan 0. Kalau misalkan H alternatifnya berarti P tidak sama dengan 0. Jadi ada kalau P sama dengan 0 berarti probabilitas untuk resiko perusahaannya itu ya tidak ada perubahan, 0, sama-sama 0, tidak ada perubahan sama sekali. Tapi kalau P tidak sama dengan 0, berarti kan bisa 1, bisa 2, atau minus 1, minus 2, minus 3, dia akan berubah. Nah, perubahan tersebutlah yang membuat H alternatif ini bisa dijembatani melalui perumusan masalah tadi, terus kita uji pakai HA ini, atau hipotesis alternatif gitu ya. Lalu kita selanjutnya ada menaksir parameter populasi berdasarkan data sampel gitu ya. Yang pertama, ini yang coba nanti kita diskusikan. Kita diskusikan melalui grup WhatsApp. Itu point of estimate sama interval of estimate. Misalkan gini. Point of estimate
Contohnya gini, hipotesisnya gini, kemampuan kerja pegawai adalah 10 jam per hari. Tapi interval of estimate-nya adalah, contohnya, kemampuan kerja pegawai berkisar antara 8 sampai 12 jam per hari. Nah, ini yang harus kita pahami. Mana yang memiliki resiko kesalahan yang lebih besar di antara dua hal tersebut? Jadi antara dua hal tersebut itu lebih besar yang mana gitu, tingkat resiko salahnya atau tingkat standar errornya ini yang mana nih yang menurut Anda menurut Anda itu paling besar gitu ya. Silakan nanti kita diskusikan di grup WhatsApp gitu ya. Oke. Selanjutnya, taraf kesalahan dalam pengujian hipotesis. Jika data sampel yang diperoleh sama dengan nilai parameter populasi atau masih berada pada nilai interval parameter populasi, maka hipotesisnya diterima. Jadi kalau misalkan parameter populasinya itu masih berada pada interval parameternya, itu maka hipotesisnya diterima. Nah, ini bagaimana sih Pak parameter populasi, parameter dari interval parameter populasi ini? Nanti saya akan coba bahas di bab setelah UTS gitu ya. Setelah UTS nanti akan saya coba bahas dikit-dikit. Lalu kesalahan akan semakin besar jika nilai statistik jauh dari nilai parameter populasi. Nah, parameter populasinya misalkan dia misalkan dia 1 gitu. Antara -1 sampai 1. Ternyata hasilnya ya nilai statistiknya jauh, misalkan menjadi 10. Kan 1 ke 10 sangat jauh. Nah, maka dengan hal tersebut, maka parameter populasinya ini menunjukkan bahwa ada kesalahan. Nah, kesalahan inilah yang membuat hipotesisnya harus dikaji ulang gitu ya. Lalu tingkat kesalahan atau level of significance telah ditetapkan oleh peneliti terlebih dahulu. Tadi sudah saya jelaskan ya ini. Tapi gini, saya lupa kalau misalkan taraf kesalahannya atau level of significance-nya itu ada yang 5%, 10%, ada yang 1%. Kenapa kok berbeda? Jadi gini, ini contohnya misalkan di kedokteran gitu ya, atau farmasi lah misalkan. Kalau misalkan Anda memberikan suatu obat kepada pasien, obat tersebut itu pasti kan punya tingkat efektivitas yang berapa persen gitu ya. Tapi ada tingkat tidak keaktivitasnya itu berapa persen. Nah, ketika tingkat ketidakefektivitasnya ini ternyata besar, maka apa yang terjadi? Orangnya nggak sembuh, pasien Anda nggak sembuh. Ketika pasien tidak sembuh, maka dia bisa saja komplain. Dia kecewa dengan pelayanan rumah sakit, dia kecewa dengan pelayanan dokter dan lain sebagainya. Malah justru lebih parahnya kalau sakitnya memang cukup parah, bisa meninggal gitu ya. Nah, inilah yang dilakukan oleh orang-orang di kedokteran, farmasi, yang orang-orang kesehatan gitu ya, untuk meminimalkan tingkat kesalahan dari suatu penggunaan obat misalkan atau treatment dari kesehatan tertentu gitu. Nah, kalau kita bagaimana nih dari social science? Gini, ke social science itu tergolong sangat cukup rumit dan banyak sekali faktor-faktor yang harus kita pahami di dalamnya. Itulah kenapa peneliti social science termasuk kita itu memberikan taraf tingkat error yang cukup besar, yaitu 5%, 10%, tapi kita biasanya mencarinya hanya 5%. Jangan terlalu besar, jangan juga terlalu kecil. Kalau terlalu kecil sulit karena gini, banyak sekali faktor-faktor yang membuat sosial itu atau dunia sosial itu bisa saja berubah sewaktu-waktu. Nah, itulah kenapa kita memilih biasanya 5%, itu yang lebih baik. Boleh Anda pakai 10%, tapi menurut saya lebih baik 5%, gitu ya. Oke, ini adalah jenis-jenis hipotesis dan juga macam datanya serta alat-alat pengujian, alat-alat pengujian untuk masing-masing jenis hipotesis, gitu ya. Nah, ini kita tahu macam data itu terbagi jadi 4 sebenarnya, tapi di sini digabungin interval sama rasio itu karena biasanya sama ya. Nah, yang pertama dari sisi nominal, ordinal, interval rasio dijadikan 1 karena biasanya pengujiannya bersama kalau dua jenis data ini. Lalu yang pertama itu kita coba deskriptif, ya kan, deskriptif satu sampel. Jadi hipotesisnya deskriptif, coba ini menggunakan satu sampel.
Kalau datanya nominal, maka kita pergunakan binomial dan chi-square satu sampel. Kalau datanya ordinal, kita pakai run test. Kalau datanya interval atau rasio, kita gunakan t-test. Nah, ada juga nih kalau misalkan komparasi dari kalau kita menggunakan komparasi dari dua sampel, gitu ya, itu kita harus melihat nih kalau komparasi itu dia berhubungan atau tidak. Kalau misalkan gini, ada dua variabel di situ. Kalau ada dua variabel, ya kan, ada dua variabel, kita menggunakan McNemar kalau datanya nominal. Kalau datanya ordinal, kita gunakan sign test atau Wilcoxon match pair. Lalu kalau datanya interval rasio, kita gunakan t-test pair. Nah, beda lagi kalau misalkan komparatifnya ini independen, jadi satu variabel tapi sampelnya ada dua gitu ya, sampelnya ada dua. Kita bisa gunakan Fisher exact probability chi-square dua sampel kalau nominal. Kalau ordinal pakai median test, pakai Mann-Whitney, pakai Kolmogorov, Smirnov, pakai Wolff-Voigt. Jadi kalau misalkan itu dari ordinal, kalau dari interval dan rasio ada t-test, ada t-test independen, hanya satu ini aja sih. Nah, bagaimana Pak kalau misalkan komparatifnya itu sampelnya lebih dari dua? Oke, kalau sampelnya dari lebih dua, kita lihat dulu nih variabelnya ada berapa. Kalau variabelnya ada dua yang saling berhubungan, maka kita gunakan chi-square k sampel, lalu juga Cochrane kalau nominal. Kalau misalkan ordinal, pakai Friedman sama two-way ANOVA. Kalau misalkan interval sama rasio, ya one-way ANOVA sama two-way ANOVA. Nah, gimana Pak kalau misalkan independen atau cuma satu variabel, tapi sampelnya ada lebih dari dua gitu. Maka kita gunakan chi-square k sampel, median extension, chi-square k sampel ini untuk nominal, untuk ordinalnya median extension, Ruskal-Wallis sama one-way ANOVA. Nah, kalau interval sama rasio untuk yang independen atau satu variabel, tapi banyak sampel gitu ya, kita tetap menggunakan one-way ANOVA sama two-way ANOVA. Tergantung kategorinya nanti bagaimana. Kalau asosiatif, ya hipotesis asosiatif, kalau nominal kita gunakan koefisien kontingensi, kalau ordinal pakai Rank-Spearman correlation atau Kendall-Tau. Kalau interval sama rasio kita pakai percent product moment, partial correlation, multiple correlation sama regresi. Sebenarnya ini sudah cukup lama ya. Ini statistika paling dasar. Pengembangannya cukup banyak. Nanti saya akan coba berikan di pertemuan ke-12 ya. 12 atau 11 itu saya lupa. Nanti akan saya berikan perkembangannya. Ya, untuk sementara Anda harus memahami ini dulu. Nah, nanti sebenarnya untuk pengujian dari masing-masing alat analisis ini, saya tidak bisa memberinya atau memberi penjelasan kepada Anda full. Saya akan memberikannya hanya beberapa saja. Misalkan di sini ada binomial, ada run test, ada t-test, terus ada percent product moment, ada partial correlation, ada regresi. Hanya itu sih yang akan saya berikan. Karena mungkin waktunya tidak akan selesai kalau saya berikan semuanya. Tapi Anda bisa membacanya di bukunya Imam Ghazali kalau nggak salah. Jadi di bukunya Imam Ghazali ini, Profesor Dr. Imam Ghazali, Anda bisa baca di sini bukunya. Di situ Anda bisa baca semua jenis alat-alat analisis yang mungkin sudah dijelaskan di tabel saya ini. Semuanya ada di sana. Jadi Anda bisa bisa belajar dari situ. Karena apa? Karena saya tidak tahu nanti bagaimana bentuk dari skripsi Anda. Pasti salah satunya akan menggunakan alat analisis di sini, Nah, itulah kenapa Anda silakan baca bukunya. Insya Allah kalau misalkan Anda kesulitan beli, bisa pinjam di perpustakaan ada untuk bukunya ini. Imam Ghazali Analisis Multivariat gitu, SPSS. Sudah ada. Oke, mungkin cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.